Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi materi sistem sirkulasi. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis kelainan dan gangguan sistem sirkulasi, serta mengaitkannya dengan teknologi untuk mengatasinya. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang pertama akan kita bahas yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang terjadi akibat kurangnya hemoglobin dalam darah, eritrosit, dan volume darah itu sendiri. Kemudian, kelainan selanjutnya adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia atau kanker darah merupakan gangguan produksi leukosit atau sel darah putih yang terlalu banyak sehingga leukosit memakan eritrosit. Oleh sebab itu, volume eritrosit menurun. Selanjutnya ada kelainan hemofilia, yaitu gangguan akibat adanya kelainan darah yang menyebabkan darah sulit membeku yang disebabkan oleh faktor keturunan. Lanjut, kelainan selanjutnya siklемia. Siklемia merupakan penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan hemoglobin abnormal berbentuk S sehingga eritrosit mempunyai bentuk bulan sabit. Selanjutnya ada kelainan talasemia. Talasemia merupakan penyakit genetik yang ditandai dengan terganggunya pembentukan rantai globin pada sel darah merah sehingga sel darah merah mudah pecah. Maka dari itu membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Selanjutnya, kelainan atau gangguan sistem peredaran darah adalah arteriosklerosis. Merupakan penyumbatan arteri oleh zat kapur, penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak kolesterol di dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Lanjut, kelainan atau gangguan berikutnya yaitu jantung koroner. Gangguan yang terjadi disebabkan adanya plak pada arteri koroner sehingga darah yang mengandung oksigen tidak sampai ke otot jantung. Selanjutnya ada kelainan embolus. Embolus merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak di sirkulasi dan terjebak di pembuluh darah kecil. Berikutnya yaitu trombus, gangguan akibat adanya disfungsi endotel sehingga terdapat gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah pada jaringan yang terjadi kerusakan. Selanjutnya varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang terjadi pada anggota bawah, misalnya pada betis. Penyebabnya adalah menurunkan elastisitas pembuluh balik dan masih banyak kelainan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi sistem peredaran darah. Oke, disimak baik-baik ya. Teknologi sistem peredaran darah yang pertama akan kita bahas adalah ekokardiograf atau ECG atau USG jantung. Ekokardiograf itu adalah sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur dari organ jantung. Teknologi sistem peredaran darah yang kedua yang akan kita bahas adalah pemindaian dengan bahan radioaktif atau radioaktif scanning. Bisa kalian lihat ya, pemindaian dengan bahan radioaktif adalah mendeteksi penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya di dalam tubuh dan menggunakan detektor sinar gamma untuk membuat foto polaroidnya. Teknologi sistem peredaran darah selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi bypass. Operasi bypass merupakan bedah pintas koroner. Teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan. Arteri yang baru bisa berasal dari bagian tubuh yang lain, dicangkokkan dari aorta menuju jantung, menggantikan arteri yang tersumbat. Operasi ini biasanya dilakukan ke penderita jantung koroner. Teknologi selanjutnya akan kita bahas adalah angioplasti. Angioplasti merupakan teknik membuka sumbatan dengan menggunakan balon kateter supaya plak dan kolesterol terdorong sehingga darah mengalir kembali dengan lancar. Selanjutnya, teknologi yang akan kita bahas adalah transplantasi jantung.
Bisa kalian lihat ya, proses dari transplantasi jantung, teknik yang sangat dianggap paling sukses di antara teknik yang lain untuk penyembuhan penyakit jantung. Tetapi, ketersediaan organ jantung yang masih sangat terbatas. Untuk menjadi pendonor jantung ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Teknologi sistem peredaran darah selanjutnya yaitu pacemaker. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Oke, demikian tadi materi tentang kelainan dan gangguan serta teknologi sistem peredaran darah manusia. Jadi selesai sudah bab sirkulasi darah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.